Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala Muhammadin liyakuna lil alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Alhamdulillah Bapak Ibu, adik-adik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah atas segala limpahan karunia-Nya, nikmat taufik iman, Islam, hidayah pada kita semua dan nikmat sehat. Kita diberikan kesempatan usia sehingga kita bisa menikmati sajian-sajian penuh berkah di bulan Ramadan yang mulia ini. Mudah-mudahan setiap amal soleh yang kita lakukan, ibadah-ibadah yang kita lakukan benar-benar diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga pahalanya dilipat gandakan dan kelak bisa menjadi bekal untuk kemuliaan dan kebahagiaan hidup kita di akhirat. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan baginda junjungan kita, Nabi kita, Rasul kita, teladan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seluruh pengikutnya yang setia menjalankan ajarannya hingga akhir kiamat kelak. Ada sebuah kisah tentang salah satu Khulafaur Rasyidin yang kedua, yaitu Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Suatu saat ketika beliau sudah memimpin menjadi Amirul Mukminin, menjadi khalifah, menjadi pemimpin tertinggi seluruh kaum muslimin pada saat itu, suatu saat beliau tersenyum-senyum sendiri. Maka para sahabat yang lain heran dan mereka bertanya-tanya, "Wahai Amirul Mukminin, kenapa gerangan engkau kami perhatikan kok tersenyum-senyum sendiri?" Mungkin sebagian berpikir karena sudah banyak urusan, karena ngurusin masyarakat yang begitu banyak gitu. Jadi mulai tersenyum-senyum sendiri. Kalau kita tersenyum-senyum sendiri, itu orang menganggapnya apa? Ya, karena kebanyakan pikiran ya. Jadi kebanyakan pikiran, stres dan lain-lain sampai pada akhirnya senyum-senyum sendiri. Tapi tidak dengan Amirul Mukminin. Pada saat itu beliau tersenyum-senyum sendiri. Ketika ditanya, "Kenapa engkau gerangan? Kami perhatikan tersenyum-senyum sendiri." Beliau menjawab, "Dulu di zaman jahiliyah." Di zaman jahiliyah berarti sebelum mengenal Islam, sebelum Allah mengutus Nabi dan Rasulnya, sebelum ada dakwah Islam, sebelum Allah menurunkan Al-Quran, sebelum Allah menurunkan kitab yang begitu luar biasa, yang mengantarkan manusia kepada kemuliaan dunia dan akhirat. Maka di zaman jahiliyah, Amirul Mukminin ini teringat. Jadi ketika dia sudah menjadi pemimpin besar kaum muslimin, teringat dulu di zaman jahiliyah, beliau pernah membuat patung. Dan patung ini beliau buat dari bahan gandum, dibentuk jadi roti lah. Tapi rotinya berbentuk patung berhala. Kemudian setelah jadi, patung itu kemudian disembah-sembah. Dia kelilingi, dia berdoa di sampingnya, dia tawaf mengelilingi patung tersebut. Dan setelah capek, lelah mengelilingi patung itu, akhirnya beliau ambil dan beliau makan. Maka teringat hal itu, beliau jadi tersenyum-senyum sendiri. Betapa bodohnya dulu di zaman jahiliyah. Karena apa? Karena menyembah sesuatu, berhala, patung yang dibuat sendiri, bahkan dibuatnya seperti roti, kue ya, yang dibentuk menjadi berhala, kemudian disembah-sembah, setelah capek menyembahnya, kemudian dimakan. Tuhannya dimakan. Ini Tuhan seperti apa ya? Tapi karena saat itu kehidupan di zaman jahiliyah, mereka belum mengenal Islam, belum diturunkan kitab Al-Quran, belum diturunkan wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala yang membimbing mereka kepada kemuliaan, sehingga mereka hidup dalam keadaan hina. Bahkan mengenal jati diri saja tidak bisa, apalagi mengenal hakikat ketuhanan yang Allah Subhanahu wa taala, yang maha perkasa, yang maha mulia, yang bisa membawa manusia kepada kemuliaan. Karena kehidupan zaman jahiliyah itu adalah kehidupan yang tidak mengenal hakikat kehidupan itu sendiri, sehingga hidupnya orang-orang saat itu, terkhusus penduduk Arab, Mekah dan sekitarnya, itu hidupnya dalam kehidupan yang hina. Kenapa? Karena mereka hidup di tanah yang gersang, di samping itu mereka menyembah berhala.
Maka orang-orang yang memiliki peradaban besar Persia dan Romawi pun tidak tertarik untuk menjajah wilayah mereka karena tidak ada banyak hal yang didapatkan. Tetapi setelah Allah mengutus Rasulnya, setelah Allah menurunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW Al-Quran, dan kemudian dengan Al-Quran itu Allah membimbing umat manusia, dengan Al-Quran itu Allah memberikan hidayah kepada umat manusia, dengan Al-Quran itu Allah memberikan jalan terbaik untuk umat manusia, sehingga kemudian orang-orang yang beriman menjadi orang-orang yang mulia, orang-orang beriman menjadi orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang beriman menjadi orang yang sangat memiliki keistimewaan. Kenapa? Karena wasilahnya Allah membimbing mereka dengan wahyu berupa ayat-ayat Al-Quran yang Allah turunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan beliau menyampaikan kepada umatnya. Hadirin jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita umat Islam alhamdulillah kita sudah punya modal besar untuk bisa menjadi makhluk yang mulia. Kita sudah punya modal besar untuk bisa menjadi manusia yang mulia, mulia di dunia dan mulia dalam kehidupan akhirat, yaitu dengan berpegang teguh kepada Al-Quran. Karena sunnah-sunnah Rasulullah SAW tiada lain untuk menjelaskan daripada ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan kepadanya. Oleh karena itu, kita apalagi anak-anak muda itu harus dekat dengan Al-Quran, harus selantiasa mengkaji Al-Quran, membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, dan itu menjadi salah satu aturan terpenting dalam kehidupan kita. Kita mau berdagang, ada aturannya. Kita mau bisnis, ada aturannya. Mau hutang piutang, ada aturannya. Apalagi beribadah, ada aturannya. Kita berinteraksi sosial, ada aturannya. Bahkan semua kehidupan kita, mulai dari tidur sampai tidur kembali, semuanya ada aturannya. Dan semua itu merujuk pada ayat-ayat Al-Quran. Oleh karena itu, orang beriman tidak akan bisa meraih kemuliaan kecuali ketika mereka melaksanakan apa-apa yang ada di dalam Al-Quran. Sebaliknya, ketika orang-orang beriman berpaling dari Al-Quran, maka mereka akan mendapatkan kehinaan dalam kehidupan dunia, apalagi dalam kehidupan akhirat. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Maka barang siapa ketika datang petunjuk dariku, kemudian dia mengikuti petunjukku, maka dia akan mendapatkan kehidupan mulia, la yadhillu wa la yashqa, tidak akan pernah tersesat dan tidak akan pernah celaka. Tetapi ketika dia berpaling, waman a'radu an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, Al-Quran juga disebut dzikr. Adzikru inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan al-dzikra, yang dimaksud adalah Al-Quran, dan sungguh kami benar-benar yang pasti akan menjaganya. Dan di ayat ini, waman a'radu an dzikri, dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, bisa jadi peringatan itu berupa ayat-ayat Al-Quran yang harusnya senantiasa kita baca dan itu menjadi pengingat bagi kita, tetapi kita berpaling, tidak mau membaca, tidak mau mengkaji, tidak mau mengamalkannya, bahkan kita tidak mau dekat-dekat dengannya. Apalagi bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu bulan yang mulia, dan kemuliaan bulan Ramadan yang disebut pertama, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Jadi kemuliaan bulan Ramadan itu karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan berupa petunjuk dan pembeda antara hak dan yang batil. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, barang siapa yang berpaling dari Al-Qur'anku, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka dia akan mendapatkan ma'isyatan dhanka, kehidupan yang sempit. Dada terasa sempit, banyak masalah, gundah gulana, tiada kunjung selesai permasalahannya. Bisa jadi karena kita jauh dari Al-Quran. Cobalah kembali kepada Al-Quran, Allah akan berikan kemuliaan. Bahkan orang yang berpaling tidak hanya hidupnya sempit, rasa sempit dadanya, tetapi wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kelak kami akan kumpulkan dia pada hari kiamat dalam keadaan a'ma, buta. Kemudian mereka bertanya-tanya, qala rabbi lima hasaratini a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Tuhanku, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta sementara dulu aku bisa melihat? Qala kadzalika atatka ayatina fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Seperti itulah telah datang kepadamu ayat-ayat kami tetapi kamu melalaikannya.
Telah datang ayat-ayat kami tetapi kamu mencampakkannya, kamu melupakannya, kamu menjauhkan dirimu darinya. Maka kawakadalikal yauma tungsa, seperti itulah hari ini kamu dicampakkan. Mudah-mudahan kita di bulan Ramadan ini terkhusus kita bisa terus mendekatkan diri kita pada Al-Quran, dan kita bisa meraih kemuliaan berupa kemuliaan-kemuliaan dalam kehidupan dunia dan juga kemuliaan-kemuliaan dalam kehidupan akhirat. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.